Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi seputar tentang basis data. Dan di sini kami beranggota 4 orang ya. Yang pertama yaitu Rohmi Nur Fadilah, terus yang kedua saya Sepdida Permana, dan yang ketiga yaitu Imaduddin Fajri, dan yang terakhir yaitu Fani Nurul Fauziah. Terus untuk pembagian materi, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Fajri, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Rohmi, dan pemateri ketiga itu Fani Nurul Fauzia, yang terakhir pemateri keempat yaitu saya. Oke, kita langsung saja ke pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan definisi basis data. Kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersamaan dan tanpa pengulangan, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tujuan basis data adalah sebagai lemari arsip yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan data. Apakah setiap data elektronis sama dengan basis data? Belum tentu, karena dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilihan pengelompokan data sesuai dengan jenis dan fungsi data. Dan belum tentu setiap data yang memiliki hubungan tersinkronisasi dengan data lain. Tujuan pemanfaatan basis data adalah: satu, kecepatan dan kemudahan; kedua, efisiensi dalam ruang penyimpanan; tiga, keakuratan; empat, ketersediaan; lima, kelengkapan; enam, keamanan; tujuh, kebersamaan. Konsep sistem basis data. Sistem adalah perpaduan komponen fungsional untuk memenuhi suatu proses. Komponen utama adalah hardware, OS, database, DBMS, user, dan optional software. Sistem basis data adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara elektronik dalam komputer, dikelola oleh DBMS atau Database Management System untuk memudahkan penyimpanan dan pengambilan, juga pengelolaan data. Keuntungan pemakaian sistem basis data adalah mengurangi redundansi dan dapat dipakai secara bersama-sama. Kemudian standarisasi mudah diterapkan, tetapi terdapat kerugian dalam basis data, yaitu mahal dan kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian konsep dasar. Ada beberapa konsep dasar dalam basis data, di antaranya ada istilah penting, jenis-jenis key, operasi pada file, dan jenis-jenis file. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek yang berkarakteristik sama dalam suatu database. Lalu ada atribut. Atribut adalah deskripsi dari data entitas yang ada di dalam database. Selanjutnya ada field, yaitu suatu tempat yang menyimpan suatu elemen data. Kemudian ada record, yaitu untuk kumpulan dari file terkait. Selanjutnya ada file. File adalah kumpulan record yang menggambarkan entitas. Lalu ada database. Database adalah kumpulan file yang saling terhubung. Kemudian ada jenis-jenis key. Yang pertama adalah primary key. Primary key adalah kata kunci untuk mengidentifikasi record dan tidak boleh null, yaitu kosong. Key ini bersifat unik dan tidak boleh diduplikat. Kemudian yang kedua ada secondary key, yaitu kata kunci pendukung primary key. Dan kunci ini bisa bersifat duplikat. Kemudian ada array key, yaitu kombinasi kolom yang merujuk pada primary key di tabel lain untuk menghubungkan data antar tabel. Yang keempat ada candidate key, yaitu kombinasi kolom yang digunakan sebagai primary key, bersifat unik dan tidak boleh null, kosong seperti yang tadi. Yang pertama. Kelima ada composite key, yaitu kombinasi dua kolom atau lebih yang digunakan sebagai primary key.
digunakan ketika suatu kolom tidak cukup untuk mengidentifikasi setiap baris data. Kemudian ada jenis-jenis file. Jenis-jenis file pada database ada 3 macam. Yang pertama, ada master file, yaitu file utama dalam database. Yang kedua, ada transaction file, yaitu file yang menampilkan perubahan dalam database. Report file, yaitu file hasil dari perubahan data dan dapat dicetak. Kemudian ada model database dan ERD. Model database dan ERD, yaitu ERD adalah diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan relasinya. Terdapat simbol-simbol dalam ERD, di antaranya entitas, atribut, relasi, dan link. Model database dan ERD. Dalam ERD terdapat kardinalitas derajat relasi yang menunjukkan hubungan maksimal antara satu entitas dengan entitas lain. Kardinalitas terbagi menjadi 3. Ada one to many, ada many to many. Model database dan ERD. Model berbasis data yang sering digunakan secara umum itu ada 3. Yang pertama ada model hierarki, yaitu hubungan logis dalam basis data dengan bentuk hubungan bertingkat dengan struktur Thiold yang hanya memiliki. Yang kedua ada model jaringan, yaitu sama dengan model hierarki, hanya saja struktur Thiold dapat mempunyai lebih dari satu parent. Yang ketiga ada model rasional, adalah suatu model database yang terdiri dari beberapa. Adapun perbedaan istilah, ada model, ada relation model, ada database, traditional programmer. Model ada entity instance, attribute, identifier, relation, tuple, attribute, key, tabel, row, key, file, record, field, dan terakhir key. Lanjut, karakteristik relasi tabel. Karakteristik relasi merupakan dasar bagi penyusunan relasi yang akan digunakan sebelum dilakukan penyimpanan data. Yang pertama itu, kita harus memiliki nilai tunggal, single volume, dan nilai yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, semua elemen data harus mempunyai tipe dan ukuran yang sama. Yang ketiga, setiap atribut harus mempunyai nama unik. Yang keempat, dalam sebuah tabel tidak boleh ada 2 record data yang identik. Selanjutnya ada relation integrity rules. Sekelompok aturan dalam RDBMS yang harus dipatuhi dalam pembuatan database agar berjalan sesuai fungsinya. Yang pertama ada null dalam atribut yang tidak diketahui dan tidak dimiliki nilai. Yang kedua ada entity integrity, yaitu peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi harus mempunyai sebuah primary key dan setiap primary key harus mempunyai nilai dan nilainya harus unik dan tidak null. Yang ketiga ada reference
Essential Integrity, yaitu peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap atribut sebuah tabel relasi. Yang terakhir yaitu Domain Integrity, yaitu peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap data yang dimasukkan ke dalam suatu kolom sesuai dengan tipe daya yang dibuat pun dengan panjang karakternya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Pani Nurul Fauzia, yang dimana tadi itu membahas tentang Relation Integrity Rules. Dan saya akan melanjutkan ke materi tentang normalisasi. Nah, jadi apa itu normalisasi? Jadi normalisasi itu teknik analisis data yang mengatur atribut data dalam sebuah kelompok untuk membentuk relasi yang tidak ada pengulangan. Dan untuk tujuannya yaitu normalisasi untuk menghilangkan redundansi tersebut atau pengulangan data tersebut dan mempermudah perubahan dalam database. Itu untuk tujuan normalisasi. Terus untuk normalisasi juga ada dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk tidak normal dan yang kedua ada bentuk normal. Untuk bentuk normal nanti akan dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Kita akan bahas yang pertama itu untuk bentuk tidak normal. Jadi untuk bentuk tidak normal apa itu ya? Ya, jadi untuk bentuk tidak normal yaitu data yang tidak mempunyai keharusan mengikuti format tertentu dalam bentuk yang tidak normal, terdapat pengulangan data sehingga menimbulkan permasalahan dalam manipulasi data atau biasa disebut dengan anomali. Jadi bisa dilihat di sini untuk contohnya ya, kita bedakan saja ya, ini untuk bentuk tidak normal yang dimana untuk kolom ke bawah ya, untuk kolom garis vertikal, kalau untuk baris ke pinggir atau garis horizontal di sini dari nomor faktur sampai nama itu cuman ada dua baris ya. Nah, terus dari kode barang sampai quantity yaitu ada 4 baris. Nah, jadi ini yang disebut tidak normal ya. Nah, kalau yang normal gimana? Nah, ini untuk yang normal bentuknya ya. Nah, ini untuk yang normal pertama, karena yang normal itu dibagi 3 ya. Ini untuk normal pertama itu hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, untuk bentuk pertama memiliki ciri bentuk file yang datar dan nilai dalam file berupa nilai yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi untuk normal itu untuk barisnya dari baris nomor faktur sampai quantity itu cuman sejajar. Jadi bisa dikatakan ini ada 1 2 3 4. Nah, jadi 4 sampai quantity dari nomor faktur itu 4. Nah, ini untuk bentuk normal pertama. Terus untuk bentuk normal kedua yaitu bentuk normal yang memiliki syarat, yaitu harus memenuhi bentuk normal pertama. Nah, ini untuk bentuknya ya. Jadi bisa diartikan bahwa bentuk normal kedua itu atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsional pada kunci utama primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci file atau sudah mengikuti dari yang bentuk normal pertama ya. Terus untuk bentuk normal yang ketiga yaitu suatu relasinya memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key ya. Atau bisa disimpulkan ya, untuk bentuk normal yang ketiga yaitu sebuah relasi yang sudah optimal dan semua atribut non-key bergantung pada primary key secara keseluruhan. Nah, ini untuk contohnya bisa dilihat di gambar ini ya. Oke, mungkin sekian dari kami yang bisa sampaikan mengenai tentang pembahasan basis data. Meskipun banyak kekurangannya, mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan ya. Oke, saya sebagai penutup mengucapkan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.